Hello everyone, my name is Nama Melati with student ID 23412036 from class AKT 23A. In this session, I will be presenting a learning material that is both interesting and important for you to understand together. Here is the explanation. Bisnis model kanvas atau sering disebut dengan BMC adalah alat strategis yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan menganalisis model bisnis secara sederhana, namun menyeluruh dalam bentuk visual. Nah, model ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dan Yves Pichner yang menyusun BMC menjadi 9 elemen utama. Setiap elemen saling berhubungan dan membantu pengusaha dalam memahami cara bisnis mereka, menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai secara efektif. Ada 9 elemen utama dalam BMC, dimulai dari customer segments, yaitu identifikasi kelompok pelanggan yang menjadi target utama bisnis. Kemudian segmen ini mencakup mahasiswa, ibu rumah tangga, perusahaan, atau kelompok khusus seperti freelance. Selanjutnya itu adalah value proposition, yaitu manfaat utama yang ditawarkan kepada pelanggan. Ini tuh dapat berupa keunggulan seperti kemudahan akses, harga terjangkau, teknologi canggih, atau layanan yang cepat. Kemudian channel adalah saluran yang distribusi dan komunikasi yang digunakan untuk menjangkau pelanggan seperti website, aplikasi, media sosial, toko fisik, atau jaringan reseller. Lalu customer relationship menggambarkan secara bisnis membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggannya melalui layanan pelanggan, program loyalitas, chatbot, atau konsultasi langsung. Nah, elemen berikutnya itu adalah revenue stream, yaitu sumber pemasukan yang diperoleh dari masing-masing segmen pelanggan. Sumber ini tuh bisa berasal dari penjualan langsung, sistem langganan, terus iklan, atau model freemium. Untuk menunjang kegiatan bisnis ini juga dibutuhkan key research atau sumber daya utama seperti tim IT, perangkat lunak, infrastruktur, data pelanggan, atau hak keyakinan intelektual. Kemudian ada key activities, menjelaskan aktivitas penting yang harus dilakukan untuk mendukung value proposition seperti pengembangan produk, riset pasar, pemasaran, dan pengiriman layanan. Nah, bisnis juga tidak terdiri sendiri, sehingga key partnership diperlukan sebagai dukungan eksternal, misalnya seperti supplier, distributor, mitra teknologi, atau investor. Nah, yang terakhir itu ada cost structure, yaitu mencakup semua biaya utama yang harus dikeluarkan untuk menjalankan operasional bisnis seperti biaya produksi, promosi, gaji karyawan, dan lisensi teknologi. Nah, penggunaan BMC ini kan membawa banyak manfaat ya. Salah satunya itu adalah membantu pelaku usaha memetakan ide bisnis secara keseluruhan, secara visual, ringkas, dan mudah dipahami. Nah, BMC juga menyederhanakan proses perancangan strategi, baik untuk bisnis baru maupun pengembangan usaha yang sudah berjalan. Selain itu, BMC itu memudahkan identifikasi kekuatan dan kelemahan model bisnis sejak tahap awal, serta sangat berguna dalam mengkomunikasikan ide bisnis kepada tim internal, mitra, atau investor. Sebagai kesimpulan, bisnis model kanvas adalah alat yang sangat berguna bagi teknopreneur dalam menyusun dan menjelaskan model bisnis secara terstruktur namun sederhana. Kemudian dengan memahami dan mengisi setiap elemen BMC secara tepat, pelaku usaha itu dapat merancang bagaimana bisnis mereka itu akan berjalan, kemudian menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan. Jadi BMC itu bukan hanya penting dalam tahap awal perencanaan, tapi juga berperan penting dan mengevaluasi dan menyesuaikan model bisnis agar tetap relevan dengan perkembangan pasar. Nah, dengan BMC itu teknopreneur dapat lebih fokus pada aspek-aspek penting dalam bisnisnya serta menjalankannya secara efisien dan berkelanjutan. Thank you for watching this learning video until the end. See you again in the next session.